sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau ibu-ibu punya Alkitab yang versi AYT, ya ibu-ibu, Alkitab yang terbuka, firman Tuhan juga berkata gini, kurang lebih sama artinya, cuman parafrasenya aja ya. Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal, semoga tubuhmu sehat, sama seperti jiwamu juga sehat. Nah ibu-ibu, firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan bagian dari surat Rasul Yohanes yang ditulis kepada seorang penatua yang bernama Gaius ya. Kita nggak akan bicara tentang siapa Gaius gitu ya ibu, tapi kurang lebih dia adalah seorang yang punya peran yang penting di dalam mendukung para pengabar Injil di abad itu, ini di abad pertama kekristenan. Dan Rasul Yohanes menuliskan surat ini dan mengatakan suatu harapan, satu doa buat Gaius ya, bahwa harapannya bahwa Gaius dalam keadaan yang apa ibu? Baik-baik saja dalam segala hal. Tubuhmu sehat, jiwamu juga sehat, physically and mentally healthy. Itu adalah harapan dan doa Yohanes buat Gaius. Kenapa ibu? Karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan bukan hanya sekedar physically healthy, tapi segala sesuatu yang ada pada kita sebagai seorang manusia, Tuhan mau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sehat jiwa kita sama seperti fisik kita. Nah, ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini ibu ditanya, ibu-ibu apa kabarmu hari ini? Apa kabar ibu? Jawabannya gimana kira-kira? Sehat, haleluya ya, sehat gitu. Kalau di gereja kapan waktu itu ya, kalau setiap kali cuma ditanya, apa kabar bapak ibu? Gitu jawabannya luar biasa. Padahal keadaannya mungkin gak luar biasa, biasa di luar mungkin, tapi belum tentu luar biasa. Ya ibu, apakah kita waktu mengatakan sehat atau baik itu juga mencakup jiwa kita? Ya, banyak orang Kristen mungkin berpikir sulit untuk bisa menjawab kayaknya sih lagi nggak baik-baik saja bu, gitu ya, agak sulit karena biasanya apa ibu? Karena ada stigma yang melekat gitu ya pada orang Kristen yang mungkin mengatakan aku lagi nggak baik-baik aja nih. Gitu. Taunya dari mana? Taunya dari pokok doa syafaat. Coba ibu perhatikan. Kalau di pokok ibu ya di gereja ini setiap di ujung ibadah biasanya ada doa syafaat ya. Banyak kan ya ibu ya. Ya hamba Tuhan pendeta kalau mendoakan, banyak pergumulan jemaat itu semua setiap nama disebut gitu kan ya. Tapi saya nggak pernah menemukan pokok doa syafaat minta pendeta dan jemaat mendoakan karena jiwaku tidak sedang baik-baik saja. Biasanya karena hamba doain untuk kesembuhan dari sakit ini itu, betul ya ibu? Doakan untuk supaya anak masuk lulus ujian dan masuk ke perguruan tinggi tertentu, atau mendapatkan pekerjaan atau jodoh. Itu umum ya ibu. Tapi nggak ada tuh yang mendoakan, tolong doakan saya sedang depresi. Nggak ada. Kenapa ibu? Itu kan pertanyaannya ya. Kenapa? Karena ada stigma yang melekat ya di dalam diri seseorang yang sedang bergumul dengan jiwanya. Padahal manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada yang bisa sakit? Bisa semua banget. Tapi yang kita akui cuma sakit secara fisik. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, makanya sebelum tadi ibu-ibu menjawab, sebenarnya kita perlu tahu dulu gitu ya, apa sih yang disebut dengan kesehatan mental? Seperti apa sih orang yang sehat jiwanya? Kata mental itu sendiri ibu berasal dari bahasa Yunani ya, dari mental hygiene, diterjemahkan sebagai kesehatan mental, yang pengertiannya itu sama dengan jiwa. Ibu. Nah di dalam jiwa manusia ada apa aja? Ada yang mau enakan interaktif ya biar nggak ngantuk ya ibu ya. Di dalam jiwa manusia ada apa? Di dalam jiwa ibu ada apa? Kalau dalam fisik kita ada apa ibu? Mata apa lagi ibu? Telinga, tangan. Itu yang dalemannya ibu. Kalau fisik jeroan. Jeroan.
Ibu, agak berpikir khusus apa gampang ibu belajar biologi ya, kita semua belajar biologi. Nah jiwa ibu, di dalam jiwa ibu ada apa? Hati, pikiran, apalagi perasaan, apalagi emosi. Oke, masuk ke dalam ranah perasaan. Adalah apa lagi ibu? Baru dua loh ini sebenarnya, pikiran dan perasaan. Logika masuk ke pikiran, betul ibu. Ada lagi ibu? Gak banyak yang kita tahu ternyata ya. Payah ya sebenarnya kita ini ya ibu ya. Habis itu nggak pernah diajarin bu, psikologi juga baru masuk ke, kalau yang masuk ke fakultas psikologi baru belajar ada apa di dalam jiwa manusia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jiwa manusia itu bukan saya bilang jauh lebih kompleks, tapi sangat kompleks ibu ya. Di dalam pikiran manusia itu ada macam-macam loh ibu. Ya ada reasoning ya untuk menganalisa segala sesuatu, mengobservasi dan sebagainya, menimbang dan sebagainya ibu. Ada apalagi dalam pikiran manusia? Subconscious mind, pikiran alam bawah sadar. Macam-macam ibu ya. Ada apa lagi? Banyak logika. Apalagi asumsi dan sebagainya. Imajinasi. Kalau ibu suka berimajinasi, orang-orang yang kreatif, itu dalam jiwa manusia ibu. Apalagi ibu, perasaan, ngomong tentang emosi ada banyak ibu. Ya, jenis-jenis emosi. Kita nggak ngerti, kita tahunya cuma sedih, marah, takut, cuma 3 biasanya. Ya tapi layersnya banyak banget. Apalagi ibu, kehendak itu adalah yang mendrive kita untuk melakukan sesuatu.